sambil menutupi kekurangan pohon itu akan lebih pantas kalau pot itu pot relief yang ada kompres. Formal biasanya, formal itu saya lihat ada bulat, ada segi 4, ada segi panjang, itu saya anggap formal. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Kalau yang tinggi itu biasanya untuk seskit ya sudah tadi ya. Terus untuk penyesuaian batang, kita tunggu liwat itu ya. Iya, berapa? Ini ada kaitannya dengan pot yang relief tadi. Jadi biasanya besar pohon paling kok istiomongno paling besar pohon itu minimal itu sama dengan ketinggian pot, diameter pohon dengan ketinggian pot itu diusahakan mendekati. Ini tanpa ornamen. Ya, kalau nanti ada di batu lain lagi. Imbangnya begitu. Nah, terus untuk relief ini disesuaikan dengan karakter orangnya biasanya. Kalau bisa menyesuaikan relief ini dengan bonsai yang biasa-biasa saja, akhirnya menjadi pantas karena dengan pot relief tadi. Kemungkinan begitu. Karena modelnya di Pak Pupung ini ada dulu yang namanya pot ada agak bulan sabit tapi tebal di bawah itu nama Pampers. Tapi itu yang banyak diproduksi oleh Mas Pupung. Jadi ini tergantung jiwa seninya nanti munculnya di mana. Kalau barang bagus misalnya formal dikasih pot yang Pampers saya kira kurang tepat ya. Nah, pot relief ini biasanya untuk menutupi kekurangan pohon yang biasanya untuk formal, untuk semi formal itu agak condong ke arah samping. Ini biasanya disesuaikan dengan pot yang ada. Jadi bukan berarti ini mengecilkan pot yang tidak. Nanti muncul karena jiwanya itu ada nanti muncul sendiri. Jadi kalau pohon saya ini seperti agak menjulur ke samping. Biasanya pot-pot seperti itu biasanya sambil menutupi kekurangan pohon itu akan lebih pantas kalau pot itu pot relief yang agak Pampers gitu tadi. Jadi kalau pot apapun juga pot formal juga buat. Nah, ini untuk yang saya akan katakan tadi, pot ini harus menyesuaikan dengan pohonnya. Kalau memang nggak ada kelemahan, nggak ada formal, potnya pot formal juga, tapi pot relief formal juga ada. Tergantung pasnya kita itu ada di mana. Jadi nggak bisa dibedakan. Oh, ini harus pot relief, ini harus pot formal, itu juga sulit untuk menentukan itu. Jadi tergantung imajinasi kita nanti ketemunya pasnya di mana. Kadang-kadang kita punya pot ini untuk menyesuaikan pohonnya itu 10 pohon belum tentu pas untuk pot yang seperti itu. Jadi untuk pemilihan pot mungkin sesuai dengan karakter masing-masing. Nanti muncul. Jadi pas saya ada di pot ini. Kalau saya suka pot kotak misalnya, ya disesuaikan dengan, kalau ada kelemahan sedikit mungkin bisa diakali dengan pot relief atau juga dengan batuan yang disusun di sebelah sebelah.
Mungkin nanti di prakteknya ada prakteknya Pak ya? Mungkin yang demo masalah? Bukan Pak. Oh, Pak. Ya kita semua ini adalah belajar. Jadi mungkin ada yang apa pengetahuannya lebih di bidang ini. Mungkin saya mohon untuk ditularkan kepada rekan-rekan kita yang di antara kita ada yang lebih daripada saya itu banyak sekali, dan yang kurang juga yang minim masih ada juga. Jadi mohon dalam pertemuan seperti ini marilah kita manfaatkan betul-betul supaya di Kabupaten Malang ini pada khususnya di LSD nggak ada yang terlalu ketinggalan jauh sama rekan-rekan kita yang sudah lebih dulu apa jadi ajang nasional yang lain. Mungkinan begitu dari saya untuk pemilihan pot relik dan pot formal. Saya kira cukup sekian, ada kurang lebihnya mungkin Tanya lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mestinya memang pertanyaan ini saya buatkan untuk apa tuh? Saya tanyakan ke pengrajin pot. Ya. Karena saya pernah diskusi itu terkait dengan bahan formal. Ya. Bahan formal, gegrek. Ketika itu saya sering ke sini, saya nyoba bahan formal itu tak tempatkan di pot relief. Ternyata memang benar antara penggemar satu dan penggemar yang lainnya itu beda. Ya. Kalau formal itu ketika saya tempatkan di pot relief, katanya teman saya itu nanti tarung Mas Al. Bisa lihat potnya. Ya. Barang yang mewah itu akan kalah dengan fokusnya itu beda nanti. Waktu peradannya berpecah nanti, katanya seperti itu. Nah itu mestinya saya ingin juga jawaban dari teman-teman porter ini, ya, sehingga pesannya yang ya apa oleh formal ini. Ya, kalau memang relevan, kecenderungannya yang tadi pempes itu kan mestinya miring gitu ya, barang-barangnya miring, ada batunya. Oh ternyata seperti itu. Jadi kan pengetahuan kita, pemahaman kita terkait dengan pot dan barang itu memang beda. Aku sih seneng loh, ternyata pot formal tak kayak pot relief. Yang lainnya enggak ya. Oh enggak Mas, nanti pecah pikirannya. Yang dulu itu loh, konsentrasinya nang pot, nang poti juga. Oh itu mempengaruhi ya? Iya nanti mempengaruhi di apa itu? Di pameran ini juga akan mempengaruhi. Ya, barang-barang formal itu memang kebanyakan potnya pot polos. Ketika nanti barangnya terjun, itu bancakan relief. Kayak yang kemarin, oh iya ternyata ada style-style sendiri yang menggunakan pot relief dan menggunakan pot polos. Mestinya itu nanti bisa dijawab sama Pak Pupung dan rekan-rekannya. Terima kasih. Pertanyaan tadi sebetulnya ke porter ya? Iya. Ternyata porternya termasuk saya tadi merancang tapi tidak ada apa-apa. Kan, saya kan tadi kan sudah menyampaikan bahwa pot itu tergantung orangnya, jiwanya nanti ada di mana ketemu. Kalau saya misalnya disuruh buat yang gasket, saya kira kesulitan ya. Jadi kalau formal pun pot relief juga bisa Pak. Pot relief juga nggak harus pampers. Ada formal yang segi 4 juga ada, relief juga. Jadi kebanyakan memang kalau untuk barangnya bagus, tapi untuk menutupi ada kekurangan sedikit itu ditutupi dengan batu atau dengan pot-pot relief itu saya kira lebih nyaman dipandang. Nanti kelihatan Pak. Jadi barang miring pun nggak harus relief. Jadi gasket pun nggak harus relief. Jadi tinggal kita menempatkan itu yang sesuai yang mana dengan hati kita, yang dipandang enak gitu. Jadi
yang saya sampaikan ini nggak harus seperti itu. Jadi tergantung dari pemilik pohon dan pembuat pot biasanya sinkron. Pot pesen yang seperti ini mungkin Pak Pupung kalau dipeseni pot bentuk pohonnya, lihat bawahnya nanti sudah ada gambaran. Oh, dibuatkan pot seperti ini. Biasanya seperti itu. Kalau pot formal ya mungkin buatnya relief, dia spesialis relief ya. Ya mungkin nggak dibuat bentuk macam-macam, cuma kotak aja tapi di bawahnya yang ada motif-motifnya mungkin gitu Pak Pupung ya. Aku udah panjang ya. Mungkin ada tambahan-tambahan dari pembicara, mungkin dari saya sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.